Oke, salam. Saya akan sharing tentang doa yang tidak jawab. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau bersyukur apapun keadaan kami Tuhan, karena Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Ajari kami untuk mengerti hati-Mu Tuhan, untuk mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang bicara Tuhan, Engkau yang ajari setiap kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Buka hati kami Roh Kudus, supaya kami tidak menjadi orang yang bebal, tetapi menjadi orang yang mau mendengar, mau rendah hati, dan mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Oke ya, jadi saya ingin, tadi itu saya tuh merenung sendiri. Saya berpikir, kenapa kok saya belum atau tidak disembuhkan Tuhan. Jadi saya itu 10 tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu lebih ya, saya itu kecelakaan. Nah, saya kecelakaan, tulang leher saya itu retak, sehingga di C5. Mungkin kalau di sini ada dokter, jadi tahu. Ini menyebabkan saya menjadi lumpuh dari leher ke bawah. Nah, sampai sekarang ya Tuhan itu ajaib. Tuhan menolong saya dengan ajaib. Maksudnya saya masih belum bisa jalan, tapi saya sudah bisa aktivitas banyak Allah, sehingga saya bisa sharing, saya pernah kesaksian juga ya. Mungkin ada yang pernah lihat kesaksian saya di YouTube juga ya, mungkin ada yang pernah lihat saya sharing firman di YouTube juga ya. Jadi saudara pasti sudah tahu lah kalau saya ini pakai kursi roda. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh Mas Lukas, Pak Lukas ya, kenapa kok Pak Lukas tidak disembuhkan Tuhan? Nah, saudara tanya saya tanya siapa? Itu ada yang ngomong gini, tanya saya gitu. Enggak gitu sih. Jadi saya juga tanya sama. Jadi kalau saudara tanya ke saya tuh sebenarnya juga tanya ke Tuhan. Jadi tadi saya merenung, Tuhan kenapa aku tidak Engkau sembuhkan? Atau belum Engkau sembuhkan? Sebenarnya pasti sembuh sih. Cuman sembuhnya di dunia ini, atau ya pasti sembuh di nanti ketika bersama Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok aku tidak Engkau sembuhkan? Sementara saya tahu pasti bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Apa yang salah? saya gitu ya. Terus Tuhan jawabnya gini, masalahnya kalau kamu sembuh, apakah kamu masih ikut aku? Iya, betul saudara. Kalau saya sembuh, apakah saya masih ikut Tuhan? Apakah saya masih di Getsemani untuk berdoa? Apakah saya masih mau sharing firman Tuhan? Mungkin saya akan sibuk dengan dunia saya sendiri, dengan hidup saya sendiri. Inilah yang Tuhan tidak inginkan. Jadi saya beri judul di sharing ini, doa yang tidak dijawab. Coba kita baca di 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Nah, ini cerita tentang Raja Yehuda namanya Hizkia. Nah, saya akan bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, ini seorang nabi datang, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Jadi ketika Yesaya itu menyampaikan pesan Tuhan kepada Hizkia, kemudian dia pergi, belum sampai dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Yesaya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu
dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Perhatikan, 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karenaku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi Yesaya ini suatu hari diperintah sama Tuhan, kamu akan mati. Kemudian Hizkia ini menangis di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan supaya dia jangan mati. Akhirnya Tuhan kabulkan doanya. Tuhan perpanjang hidupnya 15 tahun. Wah, puji Tuhan ya. Kalau saudara yang maksud saya yang masih suka dengan dunia mungkin ya senang ya. Karena Hizkia ini kaya, raja, berkuasa, jadi baginya dunia itu ya menyenangkan ya kan. Tapi saya kemarin tuh ngomong-ngomong sama teman saya, kalau ada orang miskin ngomong, hidup ini sia-sia, percuma hidup di dunia ini, aku mau pulang ke rumah Tuhan saja, misalnya gitu, itu wajar. Tetapi ada seorang raja yang sangat kaya raya, dia berkata hidup ini sia-sia. Siapa? Salomo. Ya memang, kita mau apa? Di dunia ini semua ini sesuatu yang akan kita tinggalkan. Jadi jangan sampai hati kita melekat pada dunia ini. Salah sekali kalau hati kita melekat pada dunia. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Tujuan hidup kita tuh bukan dunia ini. Dunia ini adalah jalan yang kita lewati. Ya, tujuan kita di surga. Dunia ini hanya jalan. Ya, sesuatu yang harus kita lewati. 70 tahun, 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan ya. Jadi jangan hidup seperti ini ya, yang cinta dunia lebih daripada cinta Tuhan. Oke, jadi dikatakan Hizkia ini berdoa sehingga Tuhan berkata, aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Sekarang kita baca di 2 Raja-Raja 21 ayat 1-3. Perhatikan, Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Perhatikan, Manase ini anaknya Hizkia. Ketika dia menjadi raja, dia berumur 12 tahun. Jadi ketika Hizkia akhirnya mati, dia sebelum mati itu, perpanjangan umur 15 tahun yang doanya dijawab itu, Hizkia melahirkan anak yang namanya Manase yang akhirnya menjadi raja. Doa yang dijawab ini ternyata mendatangkan celaka. Coba kita baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 1-6. 2 Raja-Raja 23 ayat 1-6. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Jadi saya ingin ceritakan dulu. Setelah Hizkia itu ada Raja Manase yang anaknya yang 12 tahun itu yang dilahirkan ketika doanya dijawab itu jadi anak yang sangat jahat ya, penyembah berhala. Kemudian setelah Manase itu ada Raja Amon namanya ya. Kalau kita baca setelah raja ini ada Raja Amon ini, coba di ayat 19 ya. Jadi setelah Raja Amon barulah Raja Yosia. Nah, kalau kita baca di 1 Raja-Raja 23, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Jadi Yosia ini raja yang baik, raja yang taat ya, raja yang takut akan Tuhan.
dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera. Jadi berhala disingkirkan dari bait Tuhan. Dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan tubuhnya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Jadi setelah Raja Manase ada Raja Amon dan Raja Yosia. Raja Yosia ini menemukan sebuah kitab Taurat, kitab Tuhan yang harus hidupnya seperti ini. Kemudian dia merubah semuanya, dia bertobat, dia menghancurkan berhala-berhala, menyingkirkan imam-imam dewa-dewa asing. Semua dibakar. Terus gimana? Tuhan pulihkan. Perhatikan di ayat 26. Dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda. Dikatakan oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manase. Coba, doa yang dijawab, doa Hizkia yang dijawab ternyata menimbulkan kehancuran untuk Yehuda. Bahkan sekalipun Raja Yosia ini sudah berusaha memulihkan, Tuhan tetap mengingat kesalahan Raja Manase. Jadi seringkali doa yang dijawab itu belum tentu baik. Atau ketika kita berdoa seperti saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan buat saya bisa berjalan lagi, Tuhan gak jawab. Kenapa? Karena Tuhan berkata gak usah sembuh, janganlah. Saya cerita, jadi tadi pagi itu saya lihat YouTube nih, gak tahu kenapa tiba-tiba saya lihat YouTube tuh ada orang yang beli paket di salah satu toko online lah ya. Saya juga punya si toko online untuk membeli perlengkapan saya dan lain-lain ya. Ya ini sebenarnya harus hati-hati ya, karena toko online ini banyak yang baik juga banyak yang tidak baik. Nah, kemudian orang yang membeli di toko online itu diantar sama si kurir pesanannya, paketnya itu. Ketika diantar, si kurir itu ngomong gini sama orangnya, "Mbak, Kak, jangan dibuka, lebih baik diretur saja." Loh, kenapa diretur? Karena ini toko suka nipu, ini penipuan. Ini beli HP kan Mbak? Iya betul, tapi isinya sabun batangan ya. Jadi gitu, kurir paket ini ngomong untuk lebih baik jangan diterima, jangan dibuka, karena dia pengalaman suatu hari dia pernah mengirim dari toko yang sama, terus yang nerima tuh nangis, "Tolong Mas diretur bisa gak?" Ya sudah diterima, makanya kesulitan. Makanya ini kurir itu ngomong lebih baik jangan dibuka, retur saja. Nah itu mengingatkan saya, Tuhan tolong aku Tuhan supaya aku bisa berjalan lagi. Tuhan ngomong lebih baik jangan. Seringkali doa kita tidak dijawab karena apa? Tuhan tahu itu gak baik. Lebih baik jangan. Kalau saya kadang berpikir sendiri, iya ya, seandainya saya dibuat Tuhan berjalan lagi, saya yakin Tuhan bisa, pasti bisa. Saya itu sudah melihat mujizat Tuhan itu berbagai macam. Jadi tidak ada sesuatu yang meragukan saya, kok Tuhan gak mungkin bisa. Enggak, saya percaya Tuhan bisa. Tetapi Tuhan berkata lebih baik jangan. Saya akan tutup dengan 2 ayat firman Tuhan di Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga
tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Seringkali kita doa minta sesuatu, Tuhan uang 10M, tapi kalau dikasih uang 10M langsung untuk memuaskan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Enggak dikasih Tuhan. Daripada bikin celaka seperti doa Hizkia tadi, dijawab tapi malah membuat hancurnya, ya udah. Kalau doamu dijawab hanya untuk memuaskan hawa nafsumu, hawa nafsu kita, kemudian malah menghancurkan hidup kita sendiri, Tuhan berkata lebih baik jangan. Saya akan tutup dengan Matius 18 ayat 8-9. Perhatikan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung. Jadi hidup ini pasti surga ya, keselamatan kekal, atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan di dalam api neraka dengan bermata dua. Jadi bagi Tuhan ada doa-doa yang tidak dijawab, karena Tuhan tahu lebih baik kamu seperti ini tapi kamu selamat, daripada doamu aku jawab tetapi itu membuat kamu jatuh dalam dosa, membuat kamu hidup dalam neraka, dicampakkan ke dalam neraka. Ya, ini sih kira-kira sih sharing yang saya dapatkan ketika saya tadi merenung. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau tahu yang terbaik Tuhan. Engkau memberi yang baik untuk kami. Semua yang jahat biarlah berlalu dalam hidup kami, tetapi kami ingin kebaikan-Mu ada dalam hidup kami. Biarlah kami terus hidup berjalan bersama-Mu Tuhan, hidup melekat kepadamu, hidup menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Engkau memberi yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Kau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam.